Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau jelasin tentang pencemaran lingkungan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nilo Putu Nadia Martasari dengan NIM 20156444186 dari kelas 1F D4 Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Bali. Oke, sekarang kita langsung mulai aja ya. Keep watching. Mungkin di sini ada yang belum tahu apa itu pencemaran lingkungan. Jadi ayo kita bahas bareng-bareng. Pada UU nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup menjelaskan bahwa pengertian pencemaran lingkungan adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia dan proses alam yang dapat menimbulkan dampak negatif. Selanjutnya ada jenis-jenis pencemaran lingkungan. Itu umumnya ada 3, yaitu pencemaran tanah, udara, dan air. Yang pertama, pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Dan yang kedua, pencemaran udara. Pencemaran udara adalah adanya substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan. Dan yang ketiga adalah pencemaran air. Pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam perairan. Selanjutnya ada penyebab pencemaran tanah, yaitu 1. Limbah cair dan padat. Limbah cair berupa cairan dari penimbunan sampah dan limbah industri yang masuk ke permukaan tanah. Limbah padat dapat berupa plastik, karet, dan benda padat lainnya yang dibuang ke tanah sehingga dapat merusak ekosistem tanah. Yang kedua ada logam berat. Logam berat biasanya berasal dari limbah industri yang dibuang langsung ke dalam tanah, maka limbah tersebut terkadang masih mengandung senyawa logam berat yang dapat menyebabkan polusi tanah. Dan selanjutnya itu ada pestisida. Pestisida yang digunakan petani terbuat dari berbagai macam bahan kimia dan obat-obatan. Ketika jumlahnya berlebihan, maka hal itu akan menjadi masalah serius yang dapat menjadi pencemaran tanah. Dan yang keempat yaitu zat-zat berbahaya. Zat-zat berbahaya tersebut antara lain zat radioaktif, nitrogen, fosfat, dan garam mineral. Keempat zat ini merupakan zat berbahaya yang merugikan sehingga dapat menyebabkan polusi pada tanah. Selanjutnya adalah dampak pencemaran tanah. Yang pertama yaitu menyebabkan kematian berbagai tumbuhan dan makhluk hidup lainnya. Yang kedua menimbulkan wabah penyakit. Yang ketiga menyebabkan polusi udara. Dan yang keempat mengurangi kesuburan tanah. Selanjutnya ada penyebab pencemaran air. Yang pertama ada sampah. Tumpukan sampah tersebut ketika terkena hujan akan menyebabkan adanya air yang kotor. Kemudian air tersebut bisa saja mengalir ke sumber air dan akan mencemarinya. Selain itu, kasus sampah yang dibuang langsung ke sumber air juga akan menyebabkan pencemaran pada air. Yang kedua ada limbah. Selain sampah, limbah juga seringkali menjadi penyebab pencemaran air. Di antaranya, limbah-limbah yang mencemari sumber ini berasal dari berbagai macam kategori, seperti limbah pabrik, limbah pertokoan, limbah rumah tangga, dan limbah industri. Yang ketiga ada penggunaan bahan peledak. Bahan peledak apabila digunakan akan dapat mematikan banyak sekali biota air. Bukan hanya ikan saja, namun juga hewan air lainnya dan tumbuh-tumbuhan yang hidup di dalamnya. Penggunaan bahan peledak ini biasanya dilakukan oleh nelayan yang sedang mencari ikan. Dan yang keempat adalah penyebab alami. Penyebab alami yang menyebabkan polusi ini adalah seperti sisa metabolisme dari makhluk hidup yang diarahkan ke laut.
meningkatkan tingkat nutrisi atau kandungan bahan-bahan organik sebagai hasil dari metabolisme, pencemaran akan mengakibatkan eutrofikasi. Selanjutnya adalah dampak pencemaran air. Yang pertama yaitu menurunkan kadar oksigen yang ada di dalam air. Yang kedua, mengurangi cadangan air bersih. Yang ketiga, mengganggu keseimbangan ekosistem air. Dan yang keempat, menyebabkan erosi, banjir, dan tanah longsor. Selanjutnya adalah penyebab pencemaran udara. Yang pertama ada asap kendaraan bermotor. Asap kendaraan bermotor mengandung gas karbon dioksida yang menjadi salah satu penyebab tercemarnya udara. Yang kedua adalah kebakaran hutan. Kayu di hutan yang terbakar akan menghasilkan asap yang pekat. Asap tersebut terbawa angin dan mengganggu penduduk yang tinggal di daerah sekitar hutan. Yang ketiga ada asap industri. Asap hasil industri akan naik ke lapisan atmosfer dan dapat menimbulkan terjadinya hujan asam yang berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup. Dan yang terakhir adalah asap rokok. Asap rokok mengandung banyak sekali zat-zat berbahaya. Zat-zat tersebut tidak hanya berbahaya bagi perokok itu saja, tapi juga akan membahayakan orang lain. Selanjutnya adalah dampak pencemaran udara. Yang pertama adalah membahayakan kesehatan. Yang kedua, menyebabkan terjadinya hujan asam. Yang ketiga, efek rumah kaca. Dan yang keempat, terjadinya pemanasan global. Selanjutnya, saya akan menampilkan data statistik negara dengan kualitas udara terburuk di dunia. Yang pertama, posisi pertama ditempati oleh Jakarta, Indonesia dengan tingkat polusi 153. Disusul oleh Lahore, Pakistan dengan tingkat polusi 153. Yang ketiga ada Kabil, Afghanistan dengan tingkat polusi 152. Yang keempat ada Dubai, Uni Emirat Arab dengan tingkat polusi 149. Dan yang kelima ada Krasnoyarsk dari Rusia dengan tingkat polusi 149. Wah, ternyata negara Indonesia menempati posisi pertama. Sedih banget ya, negara kita masuk negara dengan kualitas udara terburuk di dunia. Maka dari itu, ayo kita jaga lingkungan kita ya teman-teman semua. Selanjutnya, saya menampilkan data provinsi dengan pencemaran tertinggi di Indonesia. Yang pertama itu ada pencemaran air. Di Sumatera Utara itu ada 449 desa yang tercemar, di Riau 318, di Jawa Timur 759, di Jawa Tengah 932, dan di Jawa Barat ada 1131 dengan total 3.589. Yang kedua ada pencemaran tanah. Di Sumatera Utara ada 65 desa, Riau 17 desa, Jawa Timur 104 desa, Jawa Tengah 183, di Jawa Barat dan 118 dengan total 487 desa. Yang ketiga ada pencemaran udara. Di Sumatera Utara itu berjumlah 2076 dan di Riau 1537, di Jawa Timur 1589, di Jawa Tengah 1123, dan di Jawa Barat ada 833 dengan total 7158 desa. Dan yang tidak ada polusi itu di Sumatera Utara terdapat 3800, di Riau 262, di Jawa Timur 6450, di Jawa Tengah 6823, dan di Jawa Barat 4.327 dan totalnya 16.801 desa. Nah, sekarang aku mau nampilin sedikit cuplikan tentang salah satu jenis pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran udara. Yuk simak videonya. Indonesia termasuk negara dengan polusi udara yang tinggi. Polusi adalah zat yang mempunyai efek berbahaya atau beracun pada lingkungan. Apakah kalian tahu bagaimana polusi mempengaruhi badan kita? Terdapat dua cara polusi memasuki udara. Yang pertama,
point source, di mana polutan berasal dari satu sumber seperti emisi pabrik. Yang kedua adalah non-point source, di mana polutan berasal dari banyak sumber seperti mobil. Terdapat dua jenis polutan, di mana polutan primer adalah polutan yang dapat menyebabkan kerusakan secara langsung atau bereaksi di udara untuk membentuk zat yang merusak, dan polutan sekunder, di mana polutan terbentuk sebagai hasil reaksi antara polutan primer dan komponen udara. Tiga organ utama yang dipengaruhi oleh polusi udara adalah tiga organ yang sangatlah penting: paru-paru, jantung, dan otak. Polutan di udara adalah molekul-molekul kecil yang dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh di saat kita bernafas. Mereka dapat menyebabkan inflamasi di paru-paru yang dapat mengakibatkannya kehilangan kapasitas dan mengurangi fungsinya seiring waktu. Penumpukan polutan ini dapat menyebabkan penyakit pada paru-paru kita seperti asma, emfisema, bronkiolitis, bahkan kanker. Terlebih lagi, molekul buruk ini bisa masuk ke aliran darah, seperti membuat jantung kita stres dan bekerja lebih keras untuk berusaha menyediakan tubuh dengan jumlah normal oksigen. Molekul-molekul ini bisa menyebabkan inflamasi dan konstriksi pada pembuluh darah, yang bisa juga menyebabkan stroke jika pembuluh darah yang terlibat berhubungan dengan otak. Selain itu, molekul-molekul ini bisa memecahkan plak yang sudah terbentuk sebelumnya di pembuluh darah akibat pola makan yang tidak sehat dan mengakibatkan blokir pada pembuluh yang terlibat. Hal ini dapat menyebabkan kondisi yang mengancam nyawa seperti serangan jantung maupun stroke. Biasanya, mereka yang rentan terhadap masalah kesehatan akibat polusi udara adalah mereka yang mempunyai kondisi pada jantung dan paru-paru, ibu-ibu hamil, pekerja di luar ruangan, orang tua, anak di bawah umur 14 tahun, dan atlet yang berlatih di luar ruangan. Jadi, bagaimana cara kita menghindarinya? Berikut adalah 5 tips dari WHO. Pertama, batasi berjalan di jalanan yang sibuk, dan jika membawa anak kecil, angkat mereka supaya berada lebih tinggi dari posisi knalpot. Kedua, batasi menghabiskan waktu di daerah yang ramai kendaraan seperti lampu merah. Ketiga, jika kalian berolahraga, lakukanlah di daerah yang lebih tidak berpolusi. Keempat, batasi penggunaan kendaraan seperti mobil di hari yang berpolusi tinggi. Dan yang terakhir, jangan membakar sampah karena asapnya dapat merusak kesehatan kita. Mari kita sama-sama melakukan peran kita dalam menjaga lingkungan, agar lingkungan pun bisa menjaga kesehatan kita. Wah, serem banget ya dampak dari polusi itu. Nah, sekarang apa kalian masih mau nggak menjaga lingkungan kita? Ayo jaga lingkungan kita agar menjadi lingkungan yang bersih dan nyaman ditinggali dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama ada cara mengatasi pencemaran air, yaitu dengan cara tidak membuang limbah ke daerah resapan air, tidak menggunakan bahan peledak pada saat mencari ikan, tidak membuang sampah ke sungai dan laut, dan mengurangi penggunaan bahan kimia seperti pestisida dan deterjen. Yang kedua ada cara mengatasi pencemaran tanah, yaitu dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan pestisida, mendaur ulang kembali sampah yang sulit terurai, dan mengolah limbah industri sebelum dibuang. Dan yang ketiga itu ada cara mengatasi pencemaran udara, yaitu dengan cara perbanyak menanam pohon untuk menetralisir kualitas udara, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menghentikan kebiasaan merokok, dan tidak membakar sampah. Nah, udah selesai nih penjelasan dari aku. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Semoga makin banyak orang yang aware lagi tentang pencemaran lingkungan ini, agar kita bisa menjaga lingkungan kita tetap bersih dan nyaman. Baik, aku mau bilang makasih buat yang udah nonton. Jangan lupa klik like ya. Dan aku tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Bye bye. Thank you for watching semuanya.